Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat User Family. Kali ini saya kedatangan lagi TV tabung SAP. Kata yang punya laporannya mati total dan ada yang terbakar. Makanya kita coba cek dulu ya. Nggak langsung saya colokin. Saya pengen lihat tampilan di dalamnya ya. Oke, saya bongkar dulu TV-nya. Oke, Sobat User Family, TV udah saya bongkar. Ini udah saya bersihkan pakai koas. Tadi sih saya udah lihat-lihat ya, tampangnya sih nggak ada yang kebakar ya, nggak ada yang kebakar. IC vertikalnya pun nggak kebakar ya, aman. Cuman ini udah saya lihat lagi ya di area ini PTC ini udah ini ya, udah retak nih, udah pecah nih. Ini harus kita ganti ya. Ini harus kita ganti. Terus di area RGB-nya juga aman. Area RGB-nya udah saya lihat juga tadi, udah saya bersihin. Aman, nggak ada yang kebakar. Oke, selanjutnya kita coba cek kapasitor dengan ISR meter ya. Ini soalnya tampang kapasitornya sih nggak ada yang gelembung ya. Tapi untuk memastikan kapasitor yang kering ini harus dengan ISR meter. Kalau secara fisik yang gelembung nggak ada. Tapi kalau yang kering kita harus ukur dengan ISR meter. Oke, lanjut. Saya taruh kameranya dulu ya. Oke, Sobat User Family, tadi sudah saya cek kapasitor mana yang kering. Di area keluaran dari trouble switching ini yang B+ segala macam itu kapasitornya bagus semua ya. Kemudian ini nih, kapasitor ini setengah kering. Perhatikan jarumnya. Ini harus kita ganti ya. Ini ukurannya 220 mikro, 35 volt. Ini harus kita ganti. Setengah kering ya. Kemudian kapasitor yang di sini nih, yang 4,750 volt. Ini juga kondisinya setengah kering. Kemudian kapasitor yang di area primer ini dekat IC STR. Nah, kapasitor ini kalau kering ini bisa mengakibatkan si TV dalam beberapa menit kemudian TV akan mati. Makanya kapasitor ini harus diganti. Ini setengah kering ya. Terus yang di sini juga setengah kering, yang di area primer dekat STR. Ini harus kita ganti ya. Kalau ini nggak diganti bisa menyebabkan CTV dalam beberapa menit kemudian dia bisa mati ya. Ini harus kita ganti. Oke, saya mau ganti kapasitor dulu. Oke, Sobat User Family, kita coba buktikan ya. Tadi terpasang di PCB ya, di papan rangkaiannya dia kapasitornya pada setengah kering ya. Ini yang ukurannya 22 mikro 35 volt ya. 22 mikro 35 volt. Kita cek. Ini udah saya lepas. Perhatikan di jarum ISR meternya. Nah, ini di 22 mikro 35 volt dia berada di situ ya. Tuh lihat jarumnya nggak berada di tengah. Nah, sekarang kita coba 22 mikro
yang baru. Kita bandingkan ya. Ini 22 mikro yang baru. Ini saya tempelin. Oke, perhatikan jarum geser meternya. Dia full ya tuh jarumnya ya. Ini yang baru ya. Ini menunjukkan kapasitor ini bagus. Kalau dia menuju ke angka 0, geser jarumnya, kapasitor ini bagus ya. Tadi yang kapasitor ini setengah kering ya, yang 22 mikro. Kemudian ini kapasitor yang kecil ini nilainya 4,7 50 volt. Perhatikan lagi. Nah, dia setengah kering juga ya. 4,7 50 volt. Oke, sekarang kita ukur yang baru ya, kita bandingkan. Kita bandingkan 4,7 50 volt. Ini yang baru. Oke, lihat di jarum ISR meternya hampir mendekati 0 ya. Hampir mendekati 0. Nah, kapasitor ini yang 4,7 yang baru oke ya. Lanjut. Sekarang yang 1 mikro. Ini yang 1 mikro 50 volt. Yang barusan saya cabut dari PCB yang dekat area IC STR. Oke, dia bergerak sedikit ya. Tuh. Ini juga kering ya. Kering, perhatikan jarumnya. Kering ya. Nah, sekarang kita ambil cabutan kapasitor yang 1 mikro yang masih bagus. Kita ukur. Nah, bandingkan tuh jarumnya ya, lihat. Lihat jarum ISR meter, simpangannya dia jauh ya. Oke. Nah, simpangannya jauh, berarti si 1 mikro 50 volt ini bagus ya. Kemudian ini dia kapasitor yang udah saya cabut lagi. Ini 220 mikro 35 volt. Oke, kita coba ukur. Ini juga setengah kering ya. Perhatikan di jarum ISR meternya. Nah, di situ ya. Ini ya. Kita ganti dengan 220 35 volt. Lihat simpangan jarumnya. Nah, di situ ya. Ya. Oke. Ini juga yang baru bagus ya, simpangannya mendekati 0. Dah, itu kapasitor ya. Kemudian ini PTC. PTC ini yang bawaan di PCB-nya itu pecah ya. Pecah. Bisa perhatikan ini pecah. Ini pecah. Ini harus kita ganti ya. Tuh, banyak yang pecah. Saking kepanasannya. Ini kalau nggak diganti, ntar gambarnya belang ini. Ya. Oke, ini udah saya punya spare-nya, PTC yang 3 kaki. Oke, lanjut. Saya pasang dulu ke PCB. Oke, sobat user family, tadi udah saya nyalakan. Ternyata ada masalah di playback ya. Di masalah playback di sini nih keluar percikan api nih di bawah ini nih. Ya. Di bawah ini keluar percikan api, playbacknya udah bocor ya. Playbacknya udah bocor, harus kita ganti yang baru. Nah, ini tipe playback yang baru ya. Tipe playback yang baru JF 0501 32601 ya. Ini harus diganti dulu ya. Oke, saya beli yang baru dulu ya. Nanti saya pasang. Oke, sobat user family, ini playback yang baru udah saya pasang ya. Playback yang baru udah saya pasang.
kasus kemarin itu playbacknya bocor. Ini playback yang rusak ya. Dia di bawahnya nih bocor kalau diaktifkan ya, dinyalakan. Bocor, ada percikan tegangan tinggi ya. Percikan api tegangan tinggi. Ini bocor ya. Oke, langsung aja sobat Tusar Family. Kita uji coba. Ini udah saya pasang semua ya, udah rapi. Kemarin kapasitornya udah saya pasang. Yang setengah kering saya ganti ya. Oke, lanjut kita colokan saja sobat Tusar Family. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya pasang antena. Oke. Coba kita lihat tampilannya. Ini coba saya on kan. Oke, sobat Tusar Family, bisa dilihat TV sudah menyala ya. Alhamdulillah TV sudah menyala. Akhirnya bisa bayaran ya. Itu aja sobat Tusar Family, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ketemu kasus yang seperti ini, playback bocor, ganti aja ya, jangan diakal-akalin karena playback itu daerah yang berbahaya ya. Ganti biar aman. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan subscribe-nya serta tulis komennya ya di bawah. Itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.